Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat luar biasa, dalam kesempatan ini Ibu akan memberikan suatu materi tentang pendidikan agama Islam dalam elemen fikih. Sebelum kita menginjak ke pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, memahami makna zakat fitrah. Yang kedua, memahami dasar dalil yang menjadi landasan zakat fitrah. Yang ketiga, memahami ketentuan zakat fitrah. Keempat, memahami tata cara membayar zakat fitrah. Anak-anak, coba lihat peta konsep yang ada di gambar. Zakat fitrah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sikap spiritual terbagi menjadi 2 bagian. Meyakini zakat fitrah dan menghayati nilai-nilai zakat fitrah. Yang kedua, sikap sosial terbagi menjadi 2 bagian, peduli sesama dan kasih sayang. Yang ketiga, pengetahuan terbagi menjadi 2 bagian, memahami pengertian dasar hukum zakat fitrah dan memahami ketentuan zakat fitrah. Yang keempat, keterampilan terbagi menjadi 2 bagian, mendeskripsikan zakat fitrah dan mempraktikkan zakat fitrah. Untuk selanjutnya, mari kita amati gambar kegiatan ini bersama-sama. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti di gambar? Baik, hal tersebut merupakan kegiatan membagi-bagikan beras kepada orang lain yang disebut zakat fitrah. Mengapa yang dibagikan harus beras? Pasti anak-anak ingin tahu mengenai penjelasan ini. Untuk itu, mari kita bahas mengenai zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah terdiri dari 2 kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakat, yang berarti membersihkan, mensucikan. Fitrah berasal dari bahasa Arab, fitrah, yang berarti kejadian fisik atau badan. Jadi, zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah fisik dan badan. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan dalil atau landasan zakat fitrah. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hadis yang mendasari zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana alan nasi sawmi tamarin aw sa'ami sairin ala kulli furri aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Artinya, dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 syaq atau 3,1 liter kurma atau gandum. Riwayat Muslim. Ketentuan zakat fitrah terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, hukum zakat fitrah. Menurut Al-Quran dan hadis di atas sudah dijelaskan bahwa hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Kedua, rukun zakat fitrah. Seseorang harus memenuhi rukun zakat. Yang pertama, niat. Kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki. Tiga, ada orang yang menerima zakat atau mustahik.
4. Barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Ketiga, syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah merupakan ketentuan bagi orang Islam yang wajib membayar zakat fitrah, yaitu yang pertama, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. 2. Memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga serta orang yang dinafkahinya. 3. Niat mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri, keluarga, dan orang yang dinafkahinya. 4. Ukuran zakat fitrah. Ukuran dan takaran zakat fitrah harus disesuaikan dengan kaidah ilmu fikih. Kemudian banyak yang harus kita berikan per orang atau jiwa sebanyak 1 syok, yakni takaran pada masyarakat Arab zaman Nabi. Jika dikonversi dalam suatu takaran zaman sekarang, 1 sok sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kg. Untuk kehati-hatian para ulama, seringkali menyarankan untuk membayar zakat setahun sekali itu sebesar 2,8 sampai dengan 3 kg. Yang kelima, waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah cukup panjang, mulai dari awal Ramadan hingga takbiratul ihram. Pada pelaksanaan salat Idul Fitri, artinya seseorang boleh membayarnya kepadanya dalam batas ketentuan waktu itu. Keenam, orang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama, fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, masih kekurangannya dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. 2. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ketiga, amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. 4. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah ilmunya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. 5. Riqob, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Keenam, gorim, yaitu orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. 7. Fisabilillah adalah orang yang berjualan di jalan Allah sedangkan dalam perjalanan tidak mendapatkan gaji dari siapapun. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkannya. 7. Yaitu orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha penghasilannya. Kedua, hamba sahaya karena masih tanggung pemilik hamba sahaya. Ketiga, keturunan Rasulullah SAW. Keempat, orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim. 5. Orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. 6. Orang yang dinafkahinya. 8. Orang yang fisiknya kuat dan dapat penghasilan yang cukup. Tata cara zakat fitrah terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, memilih makanan pokok dari jenis bahan makanan yang terbaik yaitu beras. Yang kedua, takaran sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 2,5 kg. 3. Makanan pokok atau beras kita berikan langsung kepada yang berhak atau diserahkan kepada panitia baik di masjid atau lainnya. Keempat, orang yang mengeluarkan zakat wajib niat. Kelima, kita serahkan tepat waktu sesuai dengan perintah panitia atau kita bagikan sendiri kepada yang berhak pada malam Idul Fitri atau sebelum sholat Id. Keenam, penerimaan zakat menerima memakai doanya. 7. Panitia bertanggung jawab membagikan kepada yang berhak menerimanya. Refleksi dari materi ini adalah yang pertama, membayar zakat fitrah berarti menunaikan rukun Islam yang ketiga. 2. Zakat fitrah adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. 3. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain bagi setiap orang Islam.
mulai lahir sampai sakaratul maut. 4. Di dalam Al-Quran, perintah zakat selalu dikaitkan dengan ibadah sholat. 5. Waktu membayar zakat fitrah dimulai bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. 6. Takaran atau ukuran zakat fitrah adalah 1 sya', sama dengan 3,1 liter atau 2,5 kg. 7. Tujuan zakat fitrah adalah untuk mensucikan jiwa. 8. Badan yang mengelola zakat adalah bazis atau badan amil zakat infak sedekah. 9. Orang atau golongan penerima zakat fitrah diantaranya yang pertama fakir, 2 miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima rikob, keenam gorim, ketujuh fisabilillah, 8 ibnu sabil. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Mari kita tutup dengan membacakan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabahu. Amin. Sekian video pembelajaran pada materi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.